Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berada kembali dalam rumah Tuhan untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita yang mendengar dan mau melakukan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami, dan Tuhan telah menguatkan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan yang daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang memakai mulut bibir daripada hamba-Mu, sehingga perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar, khususnya pada masa-masa sekarang ini. Firman Tuhan yang akan memberikan kemenangan, firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap mendengar, menyimpan, dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita masih belum beribadah dalam gereja, kita masih beribadah di rumah tangga kita masing-masing, kiranya firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan hamba-Mu sampaikan, juga menjadi berkat bagi setiap kami, dan menjadikan kekuatan bagi setiap kami, untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan saya ambil dalam Injil Matius 14 ayat yang ke-27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tetaplah tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kata tenang itu mempunyai arti. Yang pertama adalah kelihatan diam, tidak bergerak-gerak. Yang kedua, diam, tidak berubah-ubah. Yang ketiga adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau. Yang keempat adalah aman dan tentram. Hari-hari ini, setiap manusia di seluruh dunia mengalami ketakutan yang sangat hebat dengan datangnya virus corona yang telah banyak memakan banyak korban. Membuat setiap orang, termasuk orang Kristen, juga tidak bisa menjadi tenang. Nas yang kita baca menceritakan tentang murid-muridnya yang sedang mengalami ketakutan karena perahu murid-muridnya, perahu yang mereka tumpangi, sedang dilanda angin dan badai yang keras. Sehingga semua murid-muridnya menjadi takut, dan Yesus mengetahui keberadaan situasi saat itu, sehingga ia berkata, "Tenang, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasih Tuhan, saya membaca sebuah cerita tentang seorang petani yang memiliki tanah pertanian di sebuah desa terpencil yang dekat dengan pantai. Telah lama petani ini mencari seorang pegawai untuk mengelola tanahnya, namun banyak orang menolaknya tawaran tersebut karena mereka takut akan badai dahsyat yang sering terjadi di daerah itu, yang dapat merusak hasil panen, ternak, bahkan tempat tinggalnya. Setelah sekian lama petani itu
menceritakan atau memberikan kesempatan berharap ada datanglah seorang pemuda yang melamar pekerjaan itu. Pemuda itu badannya kurus, pendek, dan dia berkata, "Saya bersedia untuk bekerja di ladang Bapak." Petani itu kemudian bertanya, "Apakah engkau seorang pekerja yang baik? Dan apakah engkau sanggup melakukan pekerjaan pertanian yang akan saya berikan dengan penuh tanggung jawab?" Si pemuda ini lalu menjawab, "Ya, benar. Saya bisa tidur dengan tenang meskipun ada angin keras bertiup sangat kencang." Jawaban yang tidak dimengerti oleh sang petani. Akhirnya ia tetap menerimanya untuk bekerja di ladang pertanian si petani tersebut. Dan mulailah si anak muda itu bekerja mengerjakan tanah pertanian itu dengan baik dan rajin. Ia sibuk sekali bekerja sejak matahari terbit sampai matahari tenggelam. Pada suatu malam terdengarlah suara angin badai yang menderu di sepanjang pantai. Sang petani terbangun dari tidurnya dan mengambil senter. Ia berjalan-jalan, dia keluar rumah dan berlari ke kamar si pegawai. Berlari ke kamar si pegawai dan dia melihat bahwa si pegawai itu sedang tidur dengan nyenyaknya. Petani itu berteriak untuk membangunkan. "Badai sudah datang." Apa jawab si pegawai yang tertidur tersebut? Ia berkata, "Tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah mengatakan kepada Tuan bahwa saya dapat tidur dengan tenang meskipun angin bertiup sangat kencang." Mendengar jawaban dari si pegawai, sang petani menjadi marah. Sang petani itu lari untuk membereskan segala-galanya. Tetapi ia terkejut dan kaget karena ia menemukan bahwa semua timbunan rumput kering telah dibungkus dengan kain tebal. Hasil tanahnya, hasil pertaniannya sudah berada di dalam gudang. Demikian juga dengan segala binatang-binatang peliharaannya. Semua sudah ada di dalam gudang. Begitu pula dengan pintu-pintu, jendela-jendela, semua sudah diganjal dengan kayu palang yang sangat kuat. Semuanya sudah disiapkan oleh si petani tersebut. Semuanya telah dipersiapkan oleh si pegawai tersebut, sehingga tidak ada satupun benda yang ada di rumah tersebut yang dapat diterbangkan oleh angin badai yang kencang. Setelah melihat hal itu, barulah sang petani sadar, mengerti apa maksud perkataan si pegawai tersebut. Akhirnya sang petani itu menjadi tenang dan damai, serta dia kembali ke kamarnya untuk tidur dengan nyenyak di tengah angin dan badai yang bertiup sangat kencang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk menjadi seperti pegawai tadi? Walaupun badai yang begitu besar, angin yang besar meniup dan mengelilingi keadaannya pada waktu itu, tetapi si pegawai itu dapat tidur dengan tenang. Si pegawai itu dalam keadaan aman. Si pegawai itu dalam keadaan nyaman.
kita pun dapat melalui hari-hari hidup kita dengan tenang. Meskipun angin badai, meskipun ombak menimpa hidup kita siap menjadikan Tuhan sebagai gunung batu kita, pelindungan kita, dan juru selamat kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah hidup dekat dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai yang ketiga dan ayat 6 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Pertanyaannya buat saudara dan saya adalah, di mana kita mendapatkan hidup yang tenang di dalam dunia ini? Mungkin ada yang berkata, kalau saya mempunyai segala-galanya dalam hidup ini, kalau saya mempunyai kekayaan yang banyak, harta yang banyak, memang jawaban itu ada benarnya. Dengan apa yang kita miliki, kita bisa mempergunakannya. Tetapi berapa lama bisa membuat kita menjadi tenang? Jawaban yang pasti di tengah tiupan angin, badai, masalah hidup kita bisa mendapatkan hidup yang tenang hanya ada pada Allah. Ada seorang anak yang naik pesawat. Dan ketika anak itu berada dalam pesawat, dia dalam keadaan tenang, berangkat. Dan kemudian di tengah perjalanannya, tiba-tiba pesawat itu mengalami suatu turbulensi. Yaitu gerak bergolak, tidak teratur. Pesawat itu goyang. Semua penumpang di dalam pesawat ribut, teriak-teriak, ada yang menangis, ada yang menjerit. Mereka takut binasa. Mereka takut ke pesawatnya jatuh ke dalam laut. Dan mereka takut mereka semua akan meninggal dunia. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, si anak begitu tenang. Anak itu masa bodoh, dia lihat kiri kanan, depan belakang. Mungkin dia juga bangun dari tempat duduknya sekalipun tidak diizinkan untuk bangun. Tapi anak itu tetap tenang. Dan pesawat itu tetap digoyang, dibanting kiri kanan. Sehingga akhirnya tibalah satu tempat pesawat itu kembali dengan tenang. Semua penumpang datang kepada si anak itu dan bertanya, "Hei anakku, kenapa engkau begitu tenang menghadapi pesawat yang goyang?" Jawab si anak ini, "Aku tidak akan takut. Karena aku percaya pilot pesawat itu adalah ayahku sendiri. Ayahku tahu apa yang terjadi. Ayahku mengerti. Ayahku dapat mengatasinya. Sehingga apapun yang terjadi, aku tetap tenang. Dan aku percaya bahwa Papaku bisa menyelamatkan aku." Ilustrasi ini juga berbicara ketika angin badai menimpa hidup saudara. Ketika virus corona menyerang negara-negara di dunia. Ketika masalah ekonomi, masalah rumah tangga menimpa hidup saudara dan saya.
Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Karena apa? Karena kita punya ayah, kita punya Bapa yang luar biasa, gunung batu kita, penyelamat kita, penolong kita, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Sekalipun angin badai menimpa hidup kita. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sebagai contoh adalah Ayub. Di dalam Ayub pasal 40 ayat 38 berkata, sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar. Ia tetap tenang, biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Ayub adalah seorang yang tenang. Ketika anak-anaknya semua meninggal, ketika harta kekayaannya semua ludes, ketika sang istri juga mulai meninggalkan sang suami Ayub, dan mulai berkata kepada Ayub, hujat Allahmu, sangkal ayahmu, Allahmu, maka kamu akan mati. Tetapi dengan tenang, di dalam keadaan apapun juga, Ayub tidak berbuat hal yang macam-macam. Ayub tetap berharap. Ayub tetap mengandalkan Allahnya yang adalah gunung batu kehidupannya. Biarlah setiap kita, hidup kita tenang apabila kita mau dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah hidup melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 13 sampai yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan itu berarti hidup kita melekat atau selalu menempel dengan Tuhan. Dan bukan itu saja, kita pasti mengenal nama Tuhan yang dekat hidupnya dengan kita. Bukan hanya sekedar tahu dan menempel, tetapi benar-benar hidup kita melekat sehingga sulit untuk dilepaskan. Seperti stiker yang sudah menempel pada kendaraan atau pada hal-hal yang dapat ditempelinya. Untuk kita hidup melekat kepada Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu sudah dinyatakan oleh pemazmur bahwa ia mengerti Tuhannya adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhannya adalah Tuhan yang maha kuasa. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan semakin menempel atau semakin melekat kepada Tuhan. Tentu, seseorang yang menempel kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, punya sebuah ciri atau punya sebuah tanda. Di dalam Alkitab ada beberapa ciri, tetapi saya hanya memberikan satu ciri saja, yaitu orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, pasti hidupnya mempunyai prioritas kepada Tuhan. Penulis Mazmur 91 pada waktu itu, pada waktu yang menulis ayat-ayat ini, berada
di dalam situasi yang penuh dengan kesusahan, berada di dalam keadaan angin yang meniup kehidupannya. Tetapi kita dapat belajar, pemazmur mempunyai pengharapan penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjadi bagian yang utama di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita ingin mengalami hidup tenang dalam badai hidup kita ini, maka kita perlu hidup melekat kepada Tuhan. Itu berarti kita harus berusaha mempunyai satu sikap, yaitu memberi prioritas kepada Tuhan. Posisi uang, posisi teman, posisi harta kekayaan kita, bahkan pasangan hidup dan lain-lain yang merupakan alat yang diberkati, yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan yang diprioritaskan oleh kita. Tetapi biarlah kita memprioritaskan si pemberi berkat itu, karena itulah yang seharusnya kita prioritaskan dalam hidup kita. Itulah hidup yang melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Dari ayat ini jelas kita mengetahui bahwa Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita mau ikut Tuhan atau melekat kepada Tuhan, harus ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita ingin memiliki hidup tenang di tengah badai dan masalah, mari kita belajar memprioritaskan Tuhan, yaitu kita mau mencari Dia, bukan mencari berkat-Nya. Karena kalau kita mempunyai hidup yang memprioritaskan Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, bukan cari berkat-Nya. Yang ketiga, hidup di dalam kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, konsep dunia untuk mendapatkan hidup yang tenang berbeda dengan konsep firman Tuhan. Konsep dunia hidup tenang kalau kita memiliki segala-galanya. Kita punya segala-galanya. Kita bisa pergi kemana-mana dengan segala kekayaan dan apa yang kita miliki. Itu tidak salah. Tetapi yang salah kalau kita hidup di dalam apa yang ada di dalam hidup kita. Karena itu bukanlah jaminan untuk kita dapat hidup tenang. Seorang penyanyi yang bernama Marilyn Monroe, apa sih yang dia tidak punya? Semuanya dia punya. Apa sih yang dia tidak miliki? Semua dia miliki. Kecantikan, kekayaan, penyuka kepadanya, orang-orang yang dikasihnya, orang-orang yang dekat dengan dia.
Dia miliki semuanya. Tetapi apakah hidupnya tenang? Apakah dalam kehidupannya dia mengalami ketenangan? Harta kekayaan, kecantikan, ketenaran tidak membuat dia menjadi tenang. Justru pada akhirnya dia harus mati dengan tidak benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang bernama Michael Jackson, penyanyi yang top, penyanyi yang hebat, kekayaannya melimpah, hartanya banyak, penggemarnya banyak. Tetapi kita lihat bagaimana Michael Jackson itu harus meninggalkan dunia dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia mati mengalami bunuh diri. Dan dia mengalami sesuatu yang tragis di dalam kehidupannya. Seorang yang bernama Rockefeller, dia seorang miliarder, seorang yang kaya, tetapi dia tidak pernah mengalami ketenangan. Dia hidup sendirian di dalam sebuah bunker, dan dia sampai akhirnya mengalami kematian di sebuah bunker tersebut. Kekayaannya tidak membuat dia menjadi tenang. Kekayaannya tidak membuat dia menjadi berharga. Kekayaannya tidak membuat dia senang. Tapi justru kekayaannya membuat dia tidak hidup tenang. Dan untuk tinggal dalam ketenangan, kita memerlukan hidup di dalam kebenaran. Bagaimana dengan kita? Untuk menghadapi angin badai, menghadapi masalah, menghadapi virus corona yang merajalela hari-hari ini. Kita mau belajar untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Yaitu sebagai umat Tuhan kita harus berkata, kita harus bertindak, kita harus berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita ucapkan dan apa yang dapat kita katakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketika kita berpikir, kita juga harus berpikir, memikirkan yang kudus, memikirkan yang mulia, memikirkan yang suci, memikirkan yang sedap untuk kita dengar. Itulah Tuhan yang mau. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika badai, angin, topan menyerang hidup kita, perahu kehidupan kita diserang oleh angin badai yang besar, kita nggak pernah takut. Kita akan selalu tenang karena kita hidup di dalam kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas, hidup di dalam kebenaran adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Tingkah laku kita, ucapan kita, pikiran kita, segala sesuatu dalam hidup kita harus sama dengan Yesus Kristus yang sebagai kebenaran. Nabi Yesaya berkata bahwa akibat kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan hidup di dalam ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan ada pada kita. Kita memilih dunia, hidup di dalam keduniaan, kedagingan, ataukah hidup di dalam kebenaran. Karena kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka janji Tuhan kita akan mengalami ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini
Tidak ada seorang pun yang mau hidup dengan tidak tenang. Tidak ada seorang pun yang mau hidup dengan gelisah. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan takut. Terutama ketika masalah datang. Angin badai datang melanda hidup kita. Seperti hari-hari ini. Kita masih belum bisa beribadah di dalam gereja karena virus corona yang merajalela. Kita harus taat kepada pemerintah. Kita harus mengikuti apa yang pemerintah perintahkan kepada kita. Tinggal di rumah, beribadah di rumah. Tetapi bukan berarti kita ini menjadi takut. Tidak. Tetapi kita mulai terus belajar untuk hidup tenang di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Ayat terakhir saya ambil dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema dalam hidup kita. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut, tapi kita harus tetap tenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menginginkan supaya setiap pengikut-pengikut Tuhan hidup di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan adalah sumber ketenangan. Tuhan adalah penolong, kubu benteng pertahanan. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Sebab itu biarlah firman Tuhan yang kami dengar. Ada 3 hal yang perlu kami pelajari untuk kami memperoleh ketenangan. Kami harus hidup dekat dengan Tuhan. Kami harus menempel dan mengenal nama Tuhan. Kami harus hidup di dalam kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang telah kami pelajari. Memberkati setiap kami yang mendengar dan menyimpan dalam hati mereka firman Tuhan. Tuhan tahu kehidupan mereka. Tuhan tahu keperluan mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tuhan senantiasa memelihara, menjaga, melindungi mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberikan ketenangan kepada mereka dalam menghadapi apapun yang mereka hadapi. Tuhan ikut campur tangan. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami tidak tahu kapan berakhirnya corona ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Ketika kami jatuh, Tuhan menopang. Memberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri. Biar Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Ampuni bangsa kami, ampuni rakyat kami. Biarlah kiranya tangan Tuhan menaungi bangsa kami, menyelesaikan virus corona ini, sehingga kami boleh kembali beribadah di dalam gereja di mana Tuhan tempatkan dan Tuhan panggil kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, meteraikan dalam hidup kami. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Amin.